Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Suci Aulia Safira, Saya Fitriani, saya Rizky Wani Fitri, saya Nabila Septira. Saya Syibran Munasyi. ingin membuat video simulasi mengajar untuk memenuhi UAS kami. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini bertemu lagi dengan saya Ibu Nabila Septira. Kita hari ini akan membahas tentang pelajaran IPA. Nah, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuki juga, Ibu akan mengabsen siapa-siapa yang hadir hari ini. Suci Aulia, Hadir Bu. Fitriani, Ibu Syifran Madafi, Irham. Baik, siapa yang tak hadir harus diumumkan. Alhamdulillah. Nah, jadi kita hari ini akan belajar tentang wujud benda. Ada yang masih ingat apa itu wujud benda? Apa-apa saja wujud benda? Enggak, Bu. Enggak? Suci ada yang ingat? Enggak ingat Bu. Wujud benda ada 3, yaitu wujud benda padat, benda gas, dan benda cair. Jadi nanti akan dibahas, akan dijelaskan tentang wujud zat padat, zat cair, dan zat gas oleh Ibu Fitriani dan Ibu Suci. Jadi, mengapa kita harus belajar tentang zat padat, zat cair, dan zat gas? Yaitu menganalisis C4, yaitu proses perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari dengan cepat. Yang kedua, mengaitkan C4, yaitu energi panas dan energi dingin terhadap perubahan wujud dengan cepat. Yang ketiga, melakukan percobaan C5, yaitu perubahan wujud zat karena pengaruh energi panas dan dingin dengan cepat. Jadi itu sekilas penjelasan dari Ibu. Nanti akan diperjelaskan dan akan diberikan contoh oleh Ibu Fitriani, Ibu Wani, dan Ibu Suci. Baik, Ibu ambil alih. Anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang perubahan wujud benda dari Ibu Suci Aulia Safira, panggil aja Ibu Suci ya. Nah, hari ini Ibu akan memberikan suatu contoh untuk kalian. Nah, jika ada ini Ibu tanya sama kalian ya semua ya. Jika ada es batu, lalu kita letakkan es batu tersebut di dalam wadah yang terbuka, apa yang akan terjadi? Ada yang bisa jawab? Mencair, Bu. Iya, benar. Es batu tersebut akan mencair. Nah, itulah yang dinamakan dengan perubahan wujud benda mencair. Dari benda padat Menjadi cair. menjadi benda cair. Dipengaruhi oleh energi apa, anak-anak? Dipengaruhi oleh energi panas. Energi panas. Kan mulanya es batu nih, lalu diletakkan di wadah yang terbuka, tidak ditutup, tidak dimasukkan ke dalam freezer, tidak dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Maka apa yang akan terjadi? Pasti es batu tersebut akan Mencair. karena adanya juga kalor yang membuat es batu tersebut mencair. Nah, anak-anak, Ibu ada satu media untuk kalian, ya. Baik, ini medianya. Oke, di sini ada beberapa gambar perubahan wujud benda. Yang pertama, ini ada gambar apa, anak-anak? Itu api. Iya, ini gambar Lilin. Oh, salah. Yang kedua ini gambar Es apa? krim. Es krim. Yang kedua ini gambar apa? Es batu. Es batu. Yang ini gambar apa? Nggak tahu. Ini gambar mentega yang sudah mencair. Mencair. Nah, ini keempat gambar ini. Yang pertama ini lilin. Nah, yang pertama ini lilin. Lilin yang semulanya benda apa, anak? Benda apa? Padat. Benda padat.
lilin tersebut dikasih api, dipengaruhi oleh energi panas, dipengaruhi oleh kalor. Nah, apa yang akan terjadi dengan lilin? Lilin tersebut akan mencair. Iya, betul. Begitu juga dengan gambar yang kedua ini. Gambar yang kedua ini adalah gambar Es krim. Es krim ini adalah gambar es krim yang sudah Meleleh, atau cair. meleleh. Iya, kenapa es krim tersebut bisa meleleh? Karena dipengaruhi oleh energi panas yang membuat es krim tersebut menjadi cair karena dibiarkan di tempat yang terbuka, tidak dimasukkan ke dalam freezer ataupun di dalam lemari pendingin. Begitu juga dengan es batu ini. Es batu ini semulanya benda padat, dibiarkan di keadaan yang terbuka, dibiarkan dipengaruhi oleh energi panas, maka es batu tersebut akan mencair. Dan begitu juga dengan mentega. Anak-anak pernah lihat mentega yang dipanaskan di teflon enggak? Enggak, Bu. Pernah pasti pas pas mamanya memasak di rumah. Oh, ada, Ya Bu. kan? Ada. Nah, itu dia. Kalau misalkan mentega itu dipanaskan di api kompor, nah mentega tersebut akan meleleh atau mencair. Nah, berubahnya benda padat menjadi benda cair disebut dengan mencair. Nah, kenapa disebut mencair? Karena memang dari benda padat yang dipengaruhi oleh energi panas. Nah, paham? Paham, Bu. Iya. Nah, yang kedua ini gambar apa anak-anak? Es batu. Es batu di dalam tempat es batu yang sering Yang ditaruh ke sering dalam. di dalam kulkas. Iya, benar Nabila, yang sering ditaruh di dalam freezer. Ini semulanya es batu, semulanya dari mana? Dari air yang ditaruh ke tempat es batu, mengering. lalu diletakkan di lemari freezer. Apa yang akan terjadi dengan air tersebut? Membeku. Iya, benar. Air tersebut akan membeku. Semulanya benda cair, lalu berubah menjadi benda padat, dinamakan dengan membeku. Iya, kan dulu air kan pertamanya air nih, lalu diletakkan di lemari pendingin, di freezer. Maka yang terjadi air tersebut akan mengeras, akan membeku. Yang berubahnya benda cair menjadi benda padat disebut dengan membeku. Oke, paham? Paham, Bu. Nah, yang ketiga nih, yang gambar ketiga. Pernah lihat gambar ini di rumah? Pernah. Gambar apa ini anak-anak? Masak air. Iya, masak air. Nah, anak-anak pernah nggak pas lihat ketika melihat air yang dimasak lalu keluar buih-buih dari air itu? Pernah, Bu. Seperti ada asap-asap yang keluar. Ada, Bu. Iya, itulah yang dinamakan dengan berubahnya wujud benda cair menjadi gas yang dinamakan dengan menguap. Kita masak air nih, Mama di rumah, Mama Shibra, Mama Nabila masak air di rumah nih. Air tersebut dimasak dengan api kompor yang panas, dengan kurun waktu yang lama, lalu air tersebut akan mendidih, akan mengeluarkan blubuk kan? Ya, Bu. Seperti busa-busa begitu, lalu ada keluar juga uap-uap panas, asap-asap gitu kan? Nah, itu dia yang dinamakan dengan berubahnya wujud benda cair, yaitu air tadi menjadi benda gas, yaitu dinamakan dengan menguap. Oke. Yang keempat nih, ada yang tahu ini? Ada yang pernah lihat? Ada, Bu. Iya. Embun. Iya, benar Nabila, ini embun dan juga di sampingnya ada air es batu. Iya, Bu. Lalu di sekeliling wadahnya, di sekeliling gelasnya itu terdapat embun-embun kecil atau buih-buih kecil. Nah, Ibu jelaskan ya. Berubahnya benda cair menjadi benda gas, maaf Ibu salah. Berubahnya benda gas menjadi benda cair dinamakan dengan mengembun. Nah, proses mengembun ini dipengaruhi oleh energi dingin. Kan biasanya embun itu ada ketika kapan? Pagi, Bu. Daun-daun, dedaunan ada yang berbuih di atasnya. Nah, itulah yang dinamakan dengan mengembun. Nah, yang kelima ini pernah lihat ke anak-anak ini? Obat. Bukan Obat kuat mati.
Nah, pernah lihat nggak kapur barus pertama nih, misalnya mamanya Fitri taruh meletakkan kapur barus itu di kamar mandi. Lalu lama kelamaan kapur barus tersebut hilang. Hilang. Ada pernah lihat? Ada. Nah, itulah yang dinamakan dengan berubahnya benda padat menjadi benda gas. Nah, itulah dia yang dinamakan berubahnya benda padat menjadi benda gas. Semulanya benda padat yaitu kapur barus tadi berubah menjadi gas. Gasnya itu dari mana Ibu? Gasnya itu yang hilang, yang menjadi bau aroma dari kapur barus itu. Makanya kalau misalkan ada kapur barus di kamar mandi, ada di lemari, pasti lemari ataupun kamar mandi akan menjadi harum. Perubahan wujud benda tidak hanya berasal dari zatnya, wujudnya, tapi juga ada dari bau dan rasanya. Nah, Amat Stella ya. iya benar Sidra. Seperti Stella yang biasanya ada di mobil-mobil kan, yang ada di mobil, yang ada di WC, Kipas angin. Iya benar, yang ada di kipas angin. Stella itu lama kelamaan akan hilang, akan habis. Dan apa yang ditimbulkan dari hilang? Bau. Iya benar, Stella itu akan mengeluarkan bau yang harum. Oke, nah berubahnya benda padat tadi, kapur barus tadi menjadi gas, yaitu wangian yang kita rasakan itu dinamakan dengan apa anak-anak? Menyumbing. Oke, nah yang terakhir nih, berubahnya benda gas menjadi benda padat dinamakan mengkristal. Biasanya ini kalian pasti tidak pernah melihat ini karena ini biasanya ada di pesisir pantai. Nah ini anak-anak tahu ini apa? Enggak, Bu. Enggak kan? Ini adalah pembuatan garam, yaitu berasal dari benda gas menjadi benda padat. Gas yang semulanya air laut lalu dikeringkan, dikristalkan menjadi benda padat, yang seperti kita yang ada di dapur itu. Garam kan gas, Ya, Bu. kan pertamanya itu gas menjadi benda padat. Gitu ya. Oke. Nah, setelah tadi ada penjelasan tadi, Ibu harap anak-anak pasti udah paham kan? Ada yang belum paham? Udah, Udah, Bu. Ada berapa tadi perubahan wujud benda? Ada 6. Ada 6. Yang pertama apa anak-anak? Mencair. Yang kedua membeku. Yang ketiga yang keempat apa Irham? Menyumbling. Yang kelima ada apa? Mengembun. Yang keenam ada apa yang terakhir? Mengkristal. Benar Fitri. Nah sekarang Ibu mau bagi kelompok untuk kalian. Berhubung kalian ada 4 nih, jadi Ibu bagi ke dalam 2 kelompok. Nah yang pertama, kelompok pertama Ibu bagi Shibra dan Nabila. Oke. Dan yang kedua yaitu Fitriani dan juga Irham Alfia. Nah jadi yang kelompok pertama itu membuat perubahan wujud benda, yaitu mencair dari benda lilin. Anak-anak tahu? Iya, Lilin. Bu, tahu. Nah untuk Fitriani dan juga Irham Alfi mempraktikkan tentang menguap, yaitu air panas yang ketika ditutupi dengan tutupnya, apa yang akan terjadi di situ, ya. Oke, itu saja dari Ibu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Fitriani. Baik, hari ini Ibu Fitriani, Ibu akan melanjutkan tentang perubahan wujud zat dan perubahannya. Ayo anak-anak, apakah kalian sudah mempersiapkan alat prakteknya? Sudah, Bu. Tadi kan sudah dibagikan kelompok 1 dan kelompok 2. Mari kita membuat prakteknya. Baik, untuk kelompok 1 tadi sudah dibagikan, yaitu mempraktekkan tentang mencair. Dan untuk kelompok 2 yaitu perubahan wujud benda menguap. Mari kita mempraktekannya, anak. Ibu. Ibu ini gimana, Bu?
Coba dibakar lagi. Ini kan tentang menguap. Air panasnya bisa dituangkan. Udah cukup. Ya, langsung ditutup. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerti? Sudah, Bu. Sekarang kita tinggal mengisi LKPD-nya ya.
Nah, sekarang kita akan mempresentasikannya. Untuk kelompok 1, maju untuk mempresentasikannya. Ya. Baik, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Suci Aulia Safira. Saya Nabila Safira. Kami akan mempresentasikan alat dan bahan yang dibutuhkan di praktikum kami, yaitu ada 2. Yang pertama lilin, Yang kedua korek. Langkah kerjanya yaitu siapkan 1 lilin dan korek api, lalu bakar lilin menggunakan korek api. Setelah itu lihat perubahannya. Lalu tabel hasil pengamatan akan dibacakan oleh Nabila. Yang pertama bahan percobaan lilin. Habis itu wujud benda mula-mula padat. Pengaruh energi panas. Wujud benda setelah pengaruh energi menjadi cair. Nama perubahan wujud benda mencair. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, Bu. Iya, boleh duduk. Sekarang untuk kelompok kedua, ayo maju untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Alat dan bahan yang dibutuhkan: air panas. Langkah-langkah kerja: tuangkan air panas ke dalam wadah, kemudian tutup dengan wadah lainnya. Setelah itu lihat perubahannya. Tabel hasil pengamatan: bahan percobaan air panas, wujud benda mula-mula cair, pengaruh energi panas, wujud benda setelah pengaruh energi menjadi gas, nama perubahan wujud benda menguap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah boleh duduk. Baik, kita kan sudah mempresentasikan semua hasil praktik kita hari ini. Baik, cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan yang belum jelas, kita akan bisa mendiskusikannya dengan Ibu Puani Fitri. Baik, sebagaimana anak-anak telah melakukan praktikum tadi bersama Ibu Fitri, sekarang saya Ibu Wani akan melanjutkan kesimpulan dari hasil praktikum yang telah kalian kerjakan. Kelompok 2, adakah yang ingin ditanyakan kepada hasil praktikum dari kelompok 1 tadi? Ada. Bagaimana sebaliknya, kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2? Nggak ada, Bu. Oke, baiklah. Sekarang Ibu akan memberikan penjelasan sedikit tentang kesimpulan dari praktikum 1 dan 2 pada praktikum kelompok pertama, yaitu perubahan wujud benda cair. Benda yang semulanya padat dipengaruhi energi panas, kemudian berubah menjadi wujud benda cair. Begitu juga dengan kelompok 2, benda yang semulanya cair dipengaruhi oleh energi panas, kemudian menjadi wujud benda gas. Nah, jadi anak-anak, perubahan wujud benda dipengaruhi oleh energi panas dan energi dingin. Proses berubahnya wujud benda ini dinamakan perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda itu ada 6. Yang pertama ada mencair. Mencair itu adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi cair. Kan sudah dicontohkan tadi dengan Ibu Suci dan Ibu Fitri, seperti melelehkan lilin yang dipanaskan dia akan menjadi cair. Ya. Yang kedua ada membeku. Membeku adalah bentuk perubahan wujud cair menjadi benda padat. Jadi contohnya itu seperti anak-anak pernah kan lihat kakak atau ibunya buat es. Dia itu kan awalnya air, setelah dimasukkan ke dalam freezer
apa yang terjadi anak-anak? Akan membeku. Betul sekali, dia akan menjadi membeku. Dan yang selanjutnya ada menguap. Menguap itu adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Contohnya seperti air mendidih yang seperti kalian lakukan di praktikum kalian tadi. Selanjutnya mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Contohnya seperti tetesan air daun, seperti misalkan pagi hari itu namanya mengembun. Apalagi di daerah dataran tinggi itu biasanya pagi-pagi banyak embunnya. Nah, selanjutnya ada menyublim. Menyublim itu adalah perubahan benda padat menjadi benda gas. Contohnya seperti kapur barus, jodium, dan pewangi ruangan. Selanjutnya yang terakhir ada mengkristal. Mengkristal itu adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material yang menjadi lebih padat. Contohnya seperti lubang knalpot yang menjadi kotor ataupun uap menjadi salju. Nah, jadi seperti itulah hasil materi kita hari ini, dan selanjutnya kesimpulannya akan disampaikan oleh Bapak Syibra. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Wani Fitri, Ibu Fitriani, Ibu Suci, dan Ibu Nabila, perubahan wujud benda itu ada 6. Yang pertama ialah mencair, yang kedua membeku, ketiga menguap, keempat mengembun, kelima menyublim, dan keenam mengkristal. Yang mencair dari zat padat menjadi cair. Yang kedua membeku dari bahan cair menjadi padat. Yang ketiga menguap dari zat cair menjadi zat gas. Yang keempat mengembun dari gas menjadi mencair. Yang kelima mengkristal dari uap menjadi padat. Yang keenam menyublim dari padat menjadi uap. Itulah pembelajaran kita hari ini. Anak-anak jangan lupa mengulang-ulangnya ya. Iya Pak. Baik, itulah tadi simulasi mengajar dari kelompok 3, yaitu saya yang beranggotakan Suci Aulia Safira, Saya Syibra Manushi. Saya Rizky Wani Fitri. Saya Fitriani. Bila ada kesalahan dan juga kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi